Ansor Banser dan warga NU Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan adanya kegiatan pengajian atau apapun yang di dalamnya mengundang Habib di desa kami, maka kami dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta-fakta yang ada terkait dengan para habaib di Indonesia, baik dari sisi nasab, perilaku, pembelokan sejarah bangsa, termasuk sejarah NU dan Jatman, makam-makam palsu, silsilah palsu, dan lain sebagainya, maka dengan ini kami sudah membulatkan tekad bahwa para habib bukanlah keturunan Nabi SAW yang tidak layak dicontoh dan diikuti lagi. 2. Kami sudah menyatakan sikap mendukung sepenuhnya penelitian nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani yang didukung oleh para pakar sejarah dan yang lainnya. 3. Kami juga menyatakan sikap tidak akan lagi menghadiri acara-acara di mana di dalamnya ada kehadiran para habib. 4. Kami Ansor Banser Tambak Sari Kidul berlepas diri dari setiap kegiatan agama yang di dalamnya ada oknum habib. 5. Pada warga NU di Desa Tambak Sari Kidul dimohon untuk tidak lagi mengundang habib baik sebagai penceramah maupun acara sholawatan. Demikian pernyataan sikap kami buat dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambak Sari Kidul, Sabtu 5 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Habib-Habib dalam acara pengajian, sholawatan, juga acara-acara yang lain yang selama ini begitu ramai kehadirannya, sekarang ini sudah mulai terkikis secara pelan-pelan dan pasti. Penolakan dari arus bawah ini sudah di mana-mana. Walaupun kalau kita melihat di atas sana, para elit ini masih saling berkumpul dalam acara pengajian, kemudian rapat-rapat, atau yang lainnya. Pokoknya kalau kita melihat dalam video-video ini, kita merasa miris. Bagaimana mungkin orang seperti kita yang di masyarakat bawah ini menolak dengan sungguh-sungguh atas kehadiran Habib yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Setelah 3 tahun ini polemik nasab berlangsung, sudah banyak kita ini tidak mengharapkan lagi menggunakan jasanya lagi dalam acara apapun. Tetapi itu tadi, untuk kaum elit rupanya masih ya mesra-mesraan, masih saling sapa, masih saling rangkul. Kemudian itu yang membuat kita ini seolah-olah perjuangan ini begitu sulit, begitu ya terjal. Karena kalau kita membahas masalah ini kan sudah 3 tahun, tetapi yang di atas ini sepertinya tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu, dan barangkali mereka ini saling menguntungkan atau bagaimana, sehingga hubungan erat para elit ini masih bisa kita lihat dalam video-video selama ini. Kita salut kepada Banser Banyumas yang tadi kita setel di depan. Ini tegas tidak lagi mengundang Habib, menggunakan jasa Habib dalam acara apapun, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi mengundang Habib-Habib ini dalam acara sholawatan. Itulah suara dari arus bawah yang harusnya ini ya seperti orang-orang di atas, kepala kampung, lurah, kadus, kemudian ke atasnya ini harusnya tahu bahwa kita ini sudah tidak menghendaki lagi
atas kehadiran mereka. Ya karena kita ini sudah tahu apa motivasi di belakang mereka ini. Selalu ingin dianggap mulia. Di balik itu juga ada pengaburan sejarah yang kita khawatirkan, pemalsuan makam, kemudian klaim-klaim wilayah di Nusantara ini. Bahwa Indonesia ini milik Aulia Tari. Yang itu sebenarnya ini cetowelo-welo, semua orang ini bisa melihat, bisa tahu. Tetapi kenapa para elit-elit ini seolah-olah ini membiarkan? Ataukah ini hanya dianggap ya omongan-omongan nggak berguna dari orang-orang yang nggak berpendidikan? Mungkin anggapannya seperti itu. Jadi dianggapnya angin lalu. Alhamdulillah ini di wilayah mana ini? Kita baca. Di wilayah Madiun Raya ini ada sebuah pondok pesantren ini yang menolak kehadiran Habib. Bahkan dalam satu posternya di depan sebuah pondok pesantren ini ada tertera tulisan Habib bukan zuriyah Nabi. Desa Banjarsari menolak kedatangan Habib di Madiun Raya. Dan ini sebenarnya perlu kita ikuti di daerah-daerah lain karena ketegasan itu perlu, penting, sehingga tidak dianggap main-main. Kita memikirkan masa depan anak cucu kita. Kalau ini tidak diselesaikan hari ini, ya nanti-nantinya ini apabila keturunan kita, masyarakat nantinya mengetahui siapa mereka, mungkin lebih berat perjuangannya untuk membersihkan paham-paham yang secara tidak langsung selalu dijejalkan kepada pikiran-pikiran kita melalui pengajian, melalui sholawatan. Kemudian yang paling mengerikan itu kalau memondokkan anak-anak kita ke pondok mereka, tentu saja nantinya tentu mengkhawatirkan, pasti dari anak didiknya ini akan membela klan Balawi dan berkeyakinan kalau mereka ini adalah zuriyah Nabi. Keputusan dari pondok pesantren Sunan Derajat kalau nggak salah tadi, di dalam poster tadi itu di Madiun Raya ini menolak kehadiran Habib, dan ini perlu didukung untuk semua wilayah-wilayah yang selama ini Habib ini begitu luar biasa bebas mendoktrin, kemudian melancarkan ya aksi-aksinya dengan dawir, dengan minta dikawinkan kepada santriwatinya dalam suatu pondok pesantren, atau tidak mendapatkan sanksi hukum yang pasti apabila melakukan tindak asusila. Kalau itu dilaporkan, ya nyatanya sampai sekarang ini terkatung-katung, sepertinya ini menemui jalan buntu, tidak ada penyelesaian karena barangkali aparat juga sudah terdoktrin dan merasa takut atau kualat dengan mereka yang mengatakan kalau mereka ini duriannya Nabi. Ini adalah kendala-kendala dari aparat kita yang selama ini meyakini siapa mereka ini. Nah, dengan adanya polemik nasab ini lambat laun, moga-moga semua aparat, para elit dan yang menduduki jabatan-jabatan penting di negara kita ini tidak lagi berhubungan dengan mereka. Karena sudah tahu siapa mereka ini, ujung-ujungnya nanti ya akan seperti ini lagi, dimanfaatkan dengan cara-cara licik kalau kita katakan, pelan-pelan menipu kita, membelokkan sejarah kita. Bahkan yang paling mengerikan yaitu pembuatan makam-makam palsu yang merambah di mana-mana. Coba nanti kita bayangkan, apabila makam-makam palsu ini tidak terbongkar, kemudian dibukukan oleh mereka
dengan tahun berapa makam-makam di itu si Habib Botong ini diberi tahun yang begitu tua, nanti kemudian dipublikasikan ke daerah Yaman sana atau Tarim dan mengatakan kepada orang di sana, ini nenek moyang kita bersama ini sudah lama tinggal di Nusantara. Tentu mereka akan mencari berbondong-bondong ke sini karena menganggap bahwa nenek moyang mereka ini sudah lebih dulu ada di sini dibanding kita-kita ini. Itulah sesuatu yang membahayakan. Kalau masalah makam palsu kemarin ini tidak terbongkar, apa jadinya kalau benar-benar ini terjadi? Tentu anak cucu kita di belakang hari benar-benar akan menjadi budak selamanya. Sedangkan sekarang saja yang banyak tidak percaya pada Habib Turiah Nabi, masih banyak orang yang berbondong-bondong menjadi mukibin dan cinta mati, bahkan berani mempersekusi seseorang apabila tidak percaya. Ini gambaran bagaimana mengerikannya ke depannya nanti kalau masalah pernasaban ini tidak selesai. Masalah pemakaman palsu, sejarah yang dibelokkan ini tidak segera diluruskan, itu tentu akan membahayakan. Salut dan kita dukung kepada pondok pesantren yang berani terang-terangan menolak Habib. Apresiasi yang tinggi untuk saudara-saudara kita di seluruh Madiun Raya. Semoga kita kedepannya juga berani menolak terang-terangan, dan diharapkan yang menduduki jabatan di pemerintah ini dari tingkat bawah seperti Kades, Lurah, Camat, Bupati dan seterusnya, dan tidak lagi menggunakan jasa-jasa mereka dalam acara sholawatan yang selama ini merambah. Dan juga bagi warga ini yang mempunyai uang untuk mengadakan sholawatan, ini orang kita saja ini lebih bagus suaranya, bahkan banyak yang hafal Al-Quran, orang yang benar-benar bisa mengaji, tidak hanya sekedar sholawatan, itu juga banyak sekali kita cari. Nggak perlu menggunakan jasa Habib, kan tidak masalah. Tidak menggunakan jasa Habib kan tidak masalah. Begitu saudaraku, sedikit banyak untuk mengantisipasi ke depannya ini kita berjuang pelan-pelan, ya sebisa mungkin apa yang kita tahu kita terapkan di keluarga kita, di lingkungan kita. Terima kasih. Sekali lagi apresiasi yang tinggi kepada pondok pesantren yang terang-terangan berani menolak kehadiran para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.